Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi tayyibin wa sahbihil muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam ramah, marilah kita bersyukur atas rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Rahmat, kesehatan, nikmat, keberkahan. Kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Walaupun situasinya tidak begitu baik karena kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, tetapi insya Allah kita tidak akan pernah surut untuk terus bersyukur, karena bagaimanapun Allah masih merahmati kita semua, merahmati bangsa ini, negeri ini, dan syukur kita insya Allah akan menyelamatkan kita dari segala wabah dan musibah. Mari terus berdoa, mari terus bersyukur, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat kita insya Allah menjadi tombol hati, menjadi tibul qulub, di mana hati-hati kita akan selalu cerah, selalu bahagia, selalu berbunga-bunga, karena kita masih mempunyai Rasulullah SAW yang merupakan teladan bagi kita semua. Insya Allah dengan selawat-selawat kita pun akan mempunyai hati yang sekali lagi berbahagia, baik secara lahir maupun batin. Sahabat Islam ramah, malam ini kita akan melanjutkan ngaji Al-Quran Kitab Toleransi, buku karya saya yang membedah tentang ayat-ayat toleransi di dalam Al-Quranul Karim sebagai ikhtiar kita untuk membumikan toleransi di negeri yang beragam dan bineka dari segi agama, dari segi suku, dari segi mazhab. Dan kita harus menjaga kebinekaan keragaman ini sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali kepada Al-Quran bukan hanya slogan, kembali kepada Al-Quran adalah komitmen, adalah satu upaya untuk menggali ayat-ayat toleransi di dalam Al-Quran yang akan menjadi bekal hidup kita, sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan damai, bisa membangun persahabatan, persaudaraan, dialog yang insya Allah manfaatnya tidak hanya untuk kita tapi juga untuk negeri ini. Bahwa negeri ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, negeri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan kebinekaannya maka kita akan memperkokoh toleransi dan kerukunannya. Maka tidak salah jikalau selama bulan Ramadan ini kita terus berupaya mengambil inspirasi dari Al-Quranul Karim, membedah ayat-ayat toleransi yang jumlahnya kurang lebih 300 ayat, memaknainya dengan menggunakan parameter tafsir-tafsir dari ulama terdahulu, dan kemudian kita berupaya untuk mengkontekstualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa. Tentu toleransi kita tidak hanya hubungan kita dengan umat agama-agama yang lain, tetapi lebih-lebih toleransi sesama umat. Karena masalah yang dihadapi, hubungan antara umat Islam dengan umat Islam yang lain tidak kalah pelik. Ukhuwah Islamiyah masih menjadi slogan, belum menjadi satu tindakan kita untuk bersahabat dengan sesama muslim yang berbeda mazhab dan pandangan dengan kita.
Nah, sahabat Islam Ramah, pada kesempatan kali ini kita akan membedah sebuah tema yang selalu menjadi kontroversi setiap tahun, yaitu tentang perayaan Natal. Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal? Tahun-tahun yang lalu kita tuh selalu berdebat, dan ternyata pandangan yang ada bahwa memang pandangan yang beragam tentang bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal. Tapi saya mencoba untuk mencari bagaimana pandangan Al-Quran berbicara tentang mengucapkan selamat Natal, dan mudah-mudahan ini akan membangun kesadaran baru bagi kita semua bahwa mengucapkan selamat Natal adalah perintah dari Al-Quran yang menyatakan kepada kita bahwa mengucapkan selamat Natal merupakan sebuah realitas teologis dan realitas historis kontekstual. Ada ayat Al-Qur'annya dan dalam prakteknya memang ada. Maka saya beruntung kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir, karena saya melihat langsung bagaimana Al-Azhar selalu mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani, dan umat Kristiani mengucapkan selamat Idul Fitri atau Idul Adha dalam perayaan umat Islam. Ada nuansa toleransi, bahkan hampir di seluruh negara di Timur Tengah mereka mengucapkan selamat Natal. Dan argumen-argumen yang digunakan rata-rata adalah ayat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Marilah kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullah atanil kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu awsani bisolati wa zakat ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibnu Maryam qaulul haqq alladzi fihi yamtarun. Nah, ayat ini memberikan penjelasan tentang siapa sebenarnya Isa alaihissalam itu. Nah, mari kita bedah satu persatu. Qala inni Abdullah. Nabi Isa alaihissalam berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Nah, ini ayat ini menjelaskan bagi kita sebagai umat Islam bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Abdullah, adalah hamba Allah. Ini satu sikap kerendah hatian. Bagaimana Nabi Isa yang begitu dipilih Tuhan mengatakan dirinya adalah Abdullah, aku adalah hamba Allah. Abdullah memang sebuah kalimat yang sederhana tetapi maknanya luar biasa. Hamba Allah, sosok yang selalu beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan di dalam ayat lain disebutkan kalimatullah. Isa adalah kalimatullah. Maka di dalam keyakinan orang-orang Kristen adalah disebut bahwa kalimatullah, kalam Allah atau wahyu yang berada dalam daging Isa. Jadi kalau saya mencoba memahami, kalau di dalam umat Islam Al-Quran adalah wahyu Allah, tetapi di dalam tradisi Kristiani Isa itu adalah kalamnya Allah. Sementara Injil itu adalah
kalamnya Rasul atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi Isa. Nah, kalimat qala inni Abdullah, bahwa sungguhnya aku, kata Nabi Isa, aku adalah hamba Allah. Ini kalimat yang di dalamnya terdapat makna yang luar biasa, kerendah hatian sosok yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Atanil kitab wa ja'alani nabiyya. Aku dikaruniai kitab suci. Wa ja'alani nabiyyan, dan menjadikanku sebagai nabi. Al-Imam Ar-Razi mengatakan ayat ini merupakan satu uase teologis bagaimana Isa alaihissalam dalam perspektif Islam adalah hamba Allah yang mendapatkan dikaruniai kitab suci dan dia menjadi nabi. Dan karena itu kita umat Islam dalam rukun iman juga beriman kepada nabi-nabi terdahulu, diantaranya Nabi Isa, dan beriman kepada kitab suci yaitu Injil. Maka dalam pertemuan yang lalu disebutkan bahwa kitab Injil sebagai petunjuk dan cahaya, hudan wa nur. Di dalam ayat selanjutnya disebutkan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Lu bayangkan, dan aku selalu diberkati oleh Allah dimanapun aku berada. Betapa, karena disebut dengan hamba Allah, maka Nabi Isa alaihissalam selalu diberkati oleh Allah dimanapun berada. Itu menunjukkan bahwa Nabi Isa adalah sosok yang luar biasa di mata Allah. Nah, pertanyaannya, kapan Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi nabi? Ada dua pendapat, ada yang mengatakan sejak masih kecil diangkat sebagai nabi, ada yang mengatakan pada usianya 30 tahun diangkat sebagai nabi. Tetapi penjelasan ayat ini menegaskan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku selalu diberkati oleh Tuhan dimanapun aku berada. Bayangkan betapa cintanya Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Awsani bisolat wa zakat ma dumtu hayya. Allah selalu memberikan nasihat kepadaku agar melaksanakan sholat, berdoa, wa zakat, mengeluarkan zakat, ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Maka ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa adalah ajaran sholat dan zakat. Sholat itu adalah, atau kebaktian itu dalam rangka hablum minallah, zakat dalam rangka hablum minanas. Maka kalau kita membaca bagaimana sebenarnya agama-agama terdahulu seperti Kristen atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, merupakan sebuah episode perjalanan sejarah yang menunjukkan bahwa agama-agama terdahulu juga berserah diri kepada Tuhan. Maka Nabi Isa dalam ayat mengatakan ausoni bisolat wa zakati ma dumtu hayya. Aku diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Di dalam ayat selanjutnya wa barran biwalidati, dan aku juga diperintahkan untuk menghormati ibuku. Nah, ini ajaran yang luar biasa, bahwa Siti Maryam atau Bunda Maria merupakan perempuan agung yang disebutkan dalam Al-Quran, perempuan yang mendapatkan keutamaan di antara perempuan-perempuan yang lain. Bahkan di dalam Al-Quran ada surat Maryam, surat Bunda Maria.
Betapa Al-Quran mengagungkan Siti Maryam atau Bunda Maria. Beliau adalah perempuan yang dipilih Allah untuk melahirkan sosok agung, sosok besar yang nanti akan membawa misi kenabian dan kerasulan. Maka bayangkan betapa besar jumlah agama, umat agama Kristiani di dunia saat ini. Walam yaj'alni jabbarun syaqiyya. Dan Tuhan tidak menjadikanku sebagai penguasa yang otoriter, yang membawa ajaran tentang siksaan. Bahwa Nabi Isa diutus sebagai nabi, bukan sebagai raja yang otoriter. Ajarannya adalah ajaran cinta dan kasih sayang. Maka kita melihat, kalau ditanya apa esensi dari ajaran kekristenan, yaitu cinta. Disinilah kemudian kita melihat tesa dan antitesa dalam tradisi Kristiani, yang semakin meneguhkan bahwa ajaran cinta itu menjadi sesuatu yang inheren dalam kekristenan. Karena betapa agungnya sosok Nabi Isa alaihissalam yang menjadi hamba Allah, diberikan kitab suci menjadi nabi, diberkati oleh Allah, diperintahkan untuk sholat dan zakat, diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, diperintahkan untuk tidak menjadi pemimpin yang otoriter tapi menebarkan cinta. Maka ini kemudian wassalamu alayya yauma wulidtu, dan selamat kedamaian di hari kelahiranku, wa yauma amutu, di hari kematianku, wa yauma ub'atsu hayya, dan di hari di mana aku dibangkitkan kembali. Maka wassalamu alayya ma wulidtu itu adalah ungkapan selamat Natal, keselamatan di hari kelahiranku, kata Nabi Isa. Nah, oleh karena itu para ulama, terutama di Timur Tengah, ketika datang perayaan Natal, maka mereka mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani, baik Kristen Ortodok maupun Kristen Protestan maupun Katolik. Karena ayat ini secara eksplisit menegaskan bahwa kelahiran Isa alaihissalam adalah kelahiran yang agung, dan karena itu ada ucapan di hari kelahirannya, ada ucapan selamat Natal. Dan kemudian bahwa ucapan kita pada hari kelahiran Nabi Isa itu sungguhnya adalah penghormatan atas keagungan, keluhuran sosok dari Isa alaihissalam. Dzalika Isa ibnu Maryam qaulul haq alladzi fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam, sebuah ungkapan yang benar di mana mereka memperdebatkan tentang sosok tersebut, berbantah-bantahan tentang sosok ini. Maka oleh karena itu, sahabat Islam Rama, menurut saya memang kita umat Islam mempunyai satu pandangan yang berbeda tentang sosok dari Nabi Isa alaihissalam. Walaupun kita terus mencoba untuk mencari titik temu, memahami sebagaimana kaum sufi memahami teologi kekristenan, tetapi Al-Quran dalam hal ini memberikan satu petunjuk bagi kita bahwa mengucapkan selamat Natal merupakan penghormatan kita terhadap sosok Nabi Isa alaihissalam. Dalam rangka apa?
dalam rangka sekali lagi membangun keimanan yang toleran, keimanan yang membangun kenyamanan, kedamaian, keamanan, toleransi. Kalau kita mengucapkan Selamat Natal kepada umat Kristiani, itu artinya bahwa kita menghormati Nabi Isa alaihissalam. Kita menghormati Nabi Isa yang telah membawa ajaran yang agung, mewujudkan peradaban dunia yang penuh dengan cinta. Saya selalu mengatakan, apa jadinya dunia kalau Allah tidak menurunkan Isa alaihissalam? Sedangkan Isa pun diturunkan, kita masih melihat dunia yang dipenuhi dengan perang, dunia yang dipenuhi dengan kekerasan dan kebencian. Tetapi kedatangan Nabi Isa sebagai nabi dalam perspektif kita umat Islam telah membawa keberkahan. Ajaran-ajarannya diyakini dari sebelum Masehi sampai sekarang. Maka mengucapkan Selamat Natal adalah ekspresi cinta, ekspresi kasih, ekspresi toleransi terhadap umat Kristiani, dan apresiasi kita terhadap atau keimanan kita terhadap Nabi Isa alaihissalam. Maka iman yang inklusif, iman yang terbuka, iman yang dibangun di atas satu pemahaman yang utuh tentang agama-agama terdahulu, tentang umat agama-agama terdahulu, tentang kitab suci terdahulu, akan menjadikan kita sebagai umat yang menebarkan kasih. Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, apa pesan Rasulullah? Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Sampaikan kemudahan, bukan kesulitan. Sampaikan kebahagiaan, bukan ancaman. Kenapa? Karena ajaran Islam memang membawa kepada kemudahan. Ajaran Islam mengedepankan kebahagiaan. Ajaran Islam berisi toleransi. Wassalamu alayya yawma wulidtu, dan selamat kepadaku di hari kelahiranku. Itu adalah ungkapan Al-Quran yang menegaskan bahwa boleh, bahkan dianjurkan untuk mengucapkan Selamat Natal, karena kita juga meyakini Nabi Isa sebagai Nabi, dan kita mempunyai pengalaman baik dengan umat agama Kristiani, baik di masa lalu maupun masa kini. Maka oleh karena itu beragama, sekali lagi kita umat Islam harus betul-betul menelaah bagaimana Al-Quran menggambarkan tentang Nabi Isa, bagaimana Al-Quran menggambarkan umat-umat Nabi Isa, bagaimana Al-Quran menggambarkan kitab suci atau kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Bagaimana kita di Indonesia yang hidup di tengah keragaman, di antaranya umat agama-agama Kristen dan Katolik, maka pada akhirnya kita mempunyai panduan. Walaupun ada perbedaan dalam teologi, itu tidak bisa dibantah. Al-Quran banyak menjelaskan ini juga. Tetapi tidak mengurangi satu apresiasi penghargaan kita terhadap Isa alaihissalam. Tidak mengurangi apresiasi kita terhadap umat Kristiani. Karena bagaimanapun Islam adalah agama toleransi. Islam adalah agama yang mengajak pada
kedamaian. Islam adalah agama yang membangun kerukunan di antara umat agama-agama. Kita dengan umat Kristiani adalah bersaudara. Kita semua adalah khalifah. Dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, ini sesungguhnya aku telah menciptakan khalifah di muka bumi ini. Maka kita, apapun agamanya, kita adalah khalifah Allah. Kita adalah wakil Allah. Kalau bahasa Nabi Isa, kita adalah hamba-hamba Allah. Maka diperlukan kerendah hatian dalam diri kita. Kita ini hamba Allah. Sebagai hamba Allah, maka kita harus toleran, bergandengan, hidup toleran. Tidak boleh menebarkan kebencian, konflik, apalagi perang. Maka sangat disayangkan kalau kita lihat memang bagaimana konteks historis, bagaimana hidupan toleran antara umat Islam dengan umat Kristiani di Timur Tengah misalnya, jauh lebih harmonis hubungannya. Karena ketika kekristenan dibawa ke Eropa dan Amerika, wajahnya adalah wajah imperialistik dan kolonialistik. Sehingga Kristen dalam wajah politik evangelis misalnya di Barat, di Amerika, adalah wajah yang fundamentalis, wajah yang tidak bersahabat. Maka sekali lagi saya mengajak kita untuk memahami kekristenan dalam konteks historisnya dan kontekstual, dalam konteks di mana Al-Quran itu turun seperti yang digambarkan oleh ayat tadi, dan konteks bagaimana kekinian hubungan antara umat Islam dengan umat Kristiani. Apalagi tadi saya katakan hubungan antara Al-Azhar dengan Vatikan. Itu menunjukkan hubungan yang harmonis. Hubungan yang dibangun di atas fundamen persaudaraan kemanusiaan. Bahwa kita sungguhnya adalah manusia, bahwa kita sungguhnya adalah keturunan Nabi Adam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi sahabat Islam Ramah, dengan kembali kepada Al-Quran, dengan memahami isi Al-Quran, terutama ayat-ayat toleransi, maka kita akan menemukan oase pemahaman yang jauh lebih utuh, lebih baik, lebih bermakna, dan membawa manfaat, terutama dalam konteks keindonesiaan. Kita tidak ingin agama-agama dibenturkan antara satu dengan yang lain. Agama-agama di Indonesia harus saling bahu-membahu. Umatnya harus hidup dalam kedamaian dan toleransi. Maka saya sangat bersyukur NU dan Muhammadiyah terus membangun persaudaraan dengan tokoh-tokoh agama dan umat agama-agama yang lain. Ini akan menjadi kekuatan negeri ini, bahwa dalam persatuan, dalam persaudaraan, dalam perikemanusiaan, dalam ketuhanan, dalam keayatan, dalam keadilan sosial, di bawah cahaya Pancasila, agama-agama dan umat-umat agama-agama dan tokoh agama-agama di negeri ini akan membangun satu jembatan toleransi yang kokoh. Dan salah satu caranya, mari kita mengucapkan selamat Natal. Ya, kita hormati juga kalau ada pihak yang juga melarang ucapan selamat Natal, tidak masalah. Tetapi saya dan kita mempunyai dalil yang kuat. Adalah ayat yang saya jelaskan tadi, dan fakta historis di masa lampau dan di masa kini. Sahabat Islam Ramah, marilah kita jadikan bulan Ramadan sebagai noktotul intilaq, titik landas kita untuk membangun toleransi di negeri ini dengan cara membaca ayat-ayat toleransi. Kita percaya bahwa Al-Quran sumber kebenaran. Al-Quran adalah kalam Allah, adalah kitabullah. Di dalamnya memancarkan cahaya, makna yang sangat baik. Kalau bahasa Imam Al-Ghazali adalah Al-Kibrit Al-Ahmar, adalah api yang merah. Kalau bahasa Bung Karno adalah api Islam.
Apinya Islam itu adalah toleransi. Apinya Islam adalah kedamaian. Maka mari kita terus menggali api-api Islam, diantaranya tentang toleransi ini. Itulah kira-kira penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.